Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali bisa bertemu dengan Anda, mungkin dengan suasana yang berbeda. Anda sekarang sudah bersama kerabat Anda, ya di tempat kelahiran Anda atau bersama orang-orang terdekat di hati, mendekati ke Hari Raya Idul Fitri. Kembali Tafsir Al-Misbah menemani, saya Hilbram Dunar dan tentunya bersama Pak Quraish Shihab. Assalamualaikum Pak Quraish. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dan tamu kita adalah teman lama saya, kita juga tetanggaan, sama-sama anak Bintaro, Abin ya. Sudah lama tapi tidak sempat berjumpa lagi, ada Tengku Firmansyah dan juga Cindy Matikasari. Cindy apa kabar? Alhamdulillah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik, langsung saja kita mulai program ini Tafsir Al-Misbah, di mana pada kesempatan kali ini kita akan mulai membahas surah Al-Furqan dari ayat 63. Silakan Pak Quraish. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Ayat-ayat yang lalu itu antara lain berbicara tentang kuasa Allah. Kita di episode yang lalu menguraikan tentang bagaimana kuasa Allah mengalirkan sungai dan laut dan sungai. Dia berdampingan, tapi ada lokasi-lokasi di dunia ini yang kendati berdampingan tapi tidak bercampur. Kita juga sudah ayat-ayat yang lalu itu menjelaskan bagaimana kuasa Allah mencipta langit dan bumi dalam 6 periode. Dia mencipta gugus bintang-bintang dan sebagainya. Dia yang menjadikan malam gelap, siang terang, dan itu saling bergantian. Nah, ayat yang akan kita bahas sekarang ini, kalau demikian itu kuasa Allah dan aneka anugerahnya, maka ada hamba-hambanya yang taat, ada juga yang tidak taat. Nah, yang taat ini pun bertingkat-tingkat. Ada yang setengah-setengah, ada yang ini. Nah, ayat yang akan kita bahas ini cenderung menjelaskan bagaimana itu hamba-hamba Tuhan yang Maha Pengasih itu yang tingkat ketakwaannya demikian tinggi. Apa dia katakan? Wa ibadur rahmani alladziina yamshuna 'alal ardi haunan wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Hamba-hamba Allah yang memiliki kedudukan yang tinggi ini adalah mereka yang berjalan di permukaan bumi ini dengan penuh sopan, lemah lembut, tidak ugal-ugalan. Ya kan, kira-kira. Saya garis bawahi, ini bukan berarti bahwa mereka itu nunduk begitu, tidak. Tapi sopan. Nabi pun berjalannya tegas, cenderung cepat. Itu dilukiskan cara jalan Nabi seperti orang yang jalan di dataran rendah. Kalau Anda jalan di dataran tinggi kan, kalau naik pelan, kalau turun ya cepat. Wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Dan bila mereka disapa oleh orang-orang jahil, bukan orang bodoh, orang jahil. Jahil itu boleh jadi pinter tapi apa sih itu jahil kalau dalam bahasa? Niatnya kurang baik. Ya, kurang baik, yang tidak sopan, yang boleh jadi memaki dan sebagainya. Mereka itu kalau disapa oleh orang-orang jahil ini, mereka berucap salam. Nah, kita mau garis bawahi, mereka berucap salam. Dalam Al-Qur'an kata berucap itu terkadang diartikan melakukan kegiatan. Berucap juga terkadang diartikan percaya. Mengapa demikian? Ucapan itu harus melahirkan kegiatan. Jangan asal ngomong. Di sisi lain, kalau Anda melakukan kegiatan itu bisa merupakan ucapan. Ya kan? Saya bertolak pinggang begini, saya nggak ngomong, tapi itu bisa maknanya engkau saya lecehkan. Ya.
Ya kan? Ya. Nah, ucapan itu mestinya keluar dari hati. Sehingga apa yang Anda ucapkan mestinya sesuai dengan apa yang di hati Anda. Apa yang di hati Anda mestinya sesuai dengan apa yang Anda ucapkan. Karena itu ketika dia berkata di ayat Quran berkata mereka berucap, artinya itu sikapnya seperti itu. Bukan sekedar ucapan. Nah, kita kembali kepada ayat kita. Kalau disapa juga seperti itu oleh orang-orang jahil, mereka berkata, yakni bersikap salaman. Salam itu damai. Damai itu ada dua macam. Ada damai aktif, ada damai pasif. Saya sering beri contoh, kalau kita di bus atau di pesawat, saya duduk berdampingan dengan seorang. Saya tidak sapa dia tidak sapa saya. Itu damai perjalanan. Tapi itu damai pasif. Tapi kalau saya sapa dia, Anda dari mana, mau kemana, ini ada majalah, ini tolong majalah Anda, itu damai aktif. Oh. Anda punya permen, silahkan. Nah, mereka ini kalau disapa, mereka berkata bersikap damai. Saya tidak mau bertengkar, tinggalkan aja. Damai pasif paling tidak. Itu sikap hamba Allah yang rahmat. Jadi ayat kita ini menggambarkan, kalau kita simpulkan, menggambarkan dua sifat yang amat baik. Rendah hati dan pandai menahan amarah. Kalau Anda sedikit saja sudah ini, itu bukan sikap yang baik. Baik, kita lihat lanjutannya. Apa lanjutannya tadi? Walladzina yabituna li rabbihim sujjadan wa qiyama. Mereka itu adalah orang-orang yang bila berada di waktu malam, mereka didorong oleh keikhlasan kepada Tuhan, sujud dan berdiri. Artinya salat. Mereka salat malam. Oke. Tentu bukan sekedar salat maghrib dan isya. Mereka salat malam. Ada orang yang mengartikan mereka tahajud. Sebenarnya kalau kita berkata tahajud, ada yang berkata tahajud itu harus sesudah tidur, bangun, baru salat lagi. Kita mau ambil yang paling rendah dari apa yang dimaksud berdiri di waktu malam, sujud. Ini ada riwayat, siapa yang salat 2 rakaat sesudah isya, dia sudah dinilai berdiri salat malam. Jadi sebenarnya ini tentu tingkat yang rendah kan. Nah, kalau yang tingkat itu yang bangun dan sebagainya. Tapi kita ambil ini gambaran. Jadi ini juga menunjukkan ketulusan mereka kepada Allah. Kita lihat sifatnya yang lain. Alladzina yaquluna alladzina yaquluna rabbana asrif anna azab jahannam inna azabaha kana gharama inna sa'at mustaqarra wa muqama. Orang-orang sekali lagi yang berkata, sebenarnya bukan sekedar berkata, yang bersikap. Yang bersikap dan berdoa, ya Allah, hindarkanlah dari kami siksa Jahannam, karena sesungguhnya siksanya itu amatlah pedih. Apa makna ini? Ini orang sudah bangun malam, ini orang sudah akhlaknya dengan sesama manusia baik, namun demikian dia tetap takut kepada Allah. Kalau dia tidak takut, dia tidak bermohon seperti itu. Ya kan? Kita lanjutkan. Yes. Kita break dulu sebentar. Seperti apa kelanjutannya? Menarik pembahasan kita pada kesempatan kali ini. Anda jangan kemana-mana, tetap saksikan Tafsir Al-Misbah. Satu orang yang melakukan suatu dosa, lantas dia bertobat, diterima Allah tobatnya, hapus dosanya. Ya kan? Tetapi beberapa saat kemudian dia sadar lagi, saya dulu berdosa, minta ampun lagi. Dihapus dosanya atau tidak? Kembali dalam Tafsir Al-Misbah mendekati Hari Raya Idul Fitri. Tadi pada segmen sebelumnya Pak Kurai sudah menjelaskan bahwa ada orang-orang yang sudah begitu bertakwa, beriman, sholat malam, perbuatannya baik, sopan, tapi tetap merasa takut kepada Allah, takut atas siksa yang yang berbahaya diberikan. Kenapa dan bagaimana Pak Kurai? Memang ketakwaan itu mempunyai dua sisi. Sisi takut dan mengharap.
Sayyidina Umar melukiskan sisi takutnya dengan menyatakan kalau ada pengumuman hanya satu yang masuk neraka, saya khawatir saya yang itu. Tapi kalau ada pengumuman hanya satu yang masuk sorga, saya harap saya itu. Jadi kehati-hatian ada, tapi kehati-hatian yang tidak mengantar Anda pesimis. Kehati-hatian yang tidak Optimisme yang ada, tapi tidak melanggar Anda lepas kendali. Itu. Oke, bagus. Sungguhnya kita kembali, innaha sa'at mustaqarran wa muqama. Sungguhnya neraka jahanam itu adalah seburuk-buruk tempat menetap dan tempat tinggal. Dia tempat menetap bagi orang-orang yang ditetapkan Allah untuk tetap di neraka. Dia tempat tinggal untuk orang-orang yang mengucapkan 2 kalimat syahadat, tetapi dosanya banyak sekali. Dia tidak menetap. Artinya dia bisa nanti masuk ke surga, tapi setelah lewat di neraka. Oke. Baru dia lanjutkan sifat yang lainnya. Walladzina iza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqtaru wa kana baina dzalika qawama. Dan sifat mereka yang kelima itu moderasi. Apa maksudnya yang diberi contoh di sini? Kalau mereka berinfak, baik memberi orang maupun mengeluarkan dia punya harta untuk kepentingan keluarganya atau siapapun, mereka itu tidak berlebih-lebih, tidak juga berkekurangan. Mereka tidak boros, tidak juga kikir. Israf, boros itu adalah mengeluarkan sesuatu yang banyak, melebihi kebutuhan, bahkan tidak diperlukan. Itu sebabnya kita harus bedakan kalau berbelanja diperlukan atau diinginkan. Oh iya. Ya, diperlukan atau diinginkan. Nah, tapi mereka juga tidak kikir. Kikir itu bahkan sampai pada batas memberi tetapi tidak cukup untuk yang dibutuhkan. Ya kan? Oke. Jadi hidupnya moderat, Seimbang. Di seimbang. tengah-tengah. Ya. Baru itu 5 sifatnya. Baru di sini ayat-ayat berikut itu menyindir. Jadi bukan lagi sifat mereka, tapi menyindir orang-orang yang melanggar. Dia katakan, walladzina la yad'una ma'allahi ilahan akhar. Dan orang-orang yang tidak menyembah selain Allah. Mereka kan pasti tidak menyembah, tapi ini sindiran untuk yang menyembah. Wala yaqtuluna an-nafsal lati haramallahu illa bihaq. Mereka tidak membunuh satu jiwa yang diharamkan Allah membunuhnya kecuali berdasar hak. Jadi ada pembunuhan yang dibenarkan. Mereka tidak membunuh tanpa alasan, dengan alasan yang benar. Oke. Siapa yang melakukan itu dan tidak berzina. Siapa yang melakukan 3 perbuatan yang amat buruk ini, dia akan memperoleh sanksi dosanya. Dilipat gandakan siksanya pada hari kemudian, dan dia akan kekal di sana dalam keadaan hina dina. Ada pertanyaan, kenapa, apa makna dilipat gandakan dosanya? Ada yang berkata karena 3 dosa ini sangat besar, dilipat gandakan dosanya. Tapi pendapat itu agaknya berlebih. Masing-masing diberi sanksi, tidak perlu dilipat gandakan. Nah, kalau demikian apa arti dilipat gandakan? Saya akan beri contoh. Si A melakukan pelanggaran ini, hukumnya setahun. Lalu dia melakukan lagi pelanggaran yang lain, dihukum 2 tahun. Dia lakukan lagi pelanggaran ketiga, dihukum 3 tahun. Apakah cukup jadi hukum 3 tahun? Karena yang 1 dan 2 ini seperti itu. Dikatakan tidak. Dilipat gandakan dalam arti masing-masing hukuman yang untuk kesalahan pertama dan kedua itu digabung. Jadi kalau di sini 1 tahun tambah 2 tahun tambah 3 tahun 6 tahun.
Bukan, jangan berkata bahwa 3 tahun, ya udah 3 tahun, ini udah 1-2 itu sudah, ini, ya kan, itu maksudnya. Dilipat gandakan siksanya pada hari kemudian. Kecuali yang bertobat, menyesali perbuatannya, memohon ampun, percaya, dan melakukan amal-amal yang baik. Mereka itulah yang diganti oleh Allah dosa-dosa mereka dengan kebajikan-kebajikan. Nah, apa maksudnya? Bisa jadi kalau tadinya dia kalau tadinya dia kikir, Allah ubah jiwanya menjadi dermawan. Boleh jadi ketika dia membunuh, Allah memberikan dia kesempatan untuk menyelamatkan orang. Ada pendapat lain. Diganti itu begini. Satu orang yang melakukan suatu dosa, lantas dia bertobat, diterima Allah tobatnya, hapus dosanya. Ya kan? Tetapi beberapa saat kemudian dia sadar lagi, saya dulu berdosa, minta ampun lagi. Dihapus dosanya atau tidak? Sudah terhapus. Ya kan, sudah terhapus. Jadi apa ganjarannya sekarang? Pahala. Diberi pahala. Jadi diganti dosanya. Kalau dia tobat untuk kedua kalinya, mendapat pahala. Tobat untuk ketiga kalinya, dapat pahala lagi. Begitu, itu yang dimaksud diganti kebajikannya. Karena memang Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Selanjutnya dia katakan, siapa yang bertobat dan beramal soleh, maka mereka itulah yang bertobat kepada Allah dengan taubat yang benar. Ini apa maknanya? Ada begini, salah satu makna dari ayat ini. Kita ambil contoh. Seorang merokok. Ini salah merokok ini. Saya mau berhenti merokok. Bagus. Saya tanya, alasan Anda berhenti merokok, kenapa? Demi kesehatan. Bagus. Agama berkata begini, mau dapat ganjaran, katakanlah, saya berokok demi kesehatan saya, karena Allah memerintahkan saya memelihara kesehatan. Dapat pahala Anda karena itu. Anda kaitkan taubat Anda dengan ini. Oh, saya mau berhenti merokok karena saya cinta istri saya. Mudah-mudahan dapat juga lah. Ya kan? Kalau dikaitkan dengan Allah. Jadi setiap kegiatan yang Anda kaitkan dengan Allah dapat ganjaran. Saya kira itu. Kita break dulu sebentar. Okay. Setelah ini Firman sama Cindy bisa bertanya ya. Jangan kemana-mana, kami akan segera kembali dalam Tafsir Al-Misbah. Al-Quran sudah menyampaikan bahwa wahai umat Islam, kalian pasti akan mendapat ujian dan cobaan dalam harta kamu, dalam jiwa kamu, dan pasti akan mendengar cemoohan. Sabarlah, dalam arti tahan diri. Makin mendekat ke keindahan Hari Raya Idul Fitri, Tafsir Al-Misbah kembali menemani Anda. Firman, Cindy menemani Pak Quraish dan juga saya Hilbram Dunar di kesempatan kali ini. Sekarang kami persilakan untuk bertanya. Ladies first ya. Cindy dulu, silakan. Iya, Pak Quraish. Kan tadi kan Pak Quraish bilang kalau misalnya mereka menetap di neraka gitu, mereka bisa, bukan tempat tinggal mereka di sana gitu, tapi setelah mereka dosa-dosa mereka banyak, mereka akan bisa selesai dari situ kan gitu. Tapi kan ada ayat lain juga kalau nggak salah tuh, barang siapa yang taat padaku maka aku masukkan ke dalam surga, dan barang siapa yang membangkang aku masukkan ke dalam neraka dan mereka kekal di dalamnya gitu. Itu gimana Pak? Baik. Yang dimaksud kekal adalah waktu yang sangat lama. Nah, itu sebabnya ada ulama berkata, amarah Allah dikalahkan oleh rahmatnya, ya kan? Amarah Allah cerminannya itu neraka, rahmat Allah cerminannya itu sorga. Orang-orang yang ini setelah sekian lama menetap di neraka, neraka dihapus Tuhan, tidak ada lagi. Boleh jadi mereka ini dipunahkan juga. Karena kata kekal bukan berarti selama-lamanya tidak ada akhirnya.
Neraka pada akhirnya dikalahkan oleh sorga. Sorga itulah yang kekal selama-lamanya. Neraka tidak. Ya, jadi arti kekal diartikan kekal. Kekal itu adalah waktu yang lama. Waktu yang amat sangat lama. Nah. Oke. Berarti pada ujungnya nanti semua orang akan berada di dalam surga. Belum tentu. Oh, belum tentu. Bagaimana tuh? Ada yang dijadikan seperti binatang. Tuh. Dalam arti punah. Oh iya, iya, iya. Tidak masuk surga, Tidak tapi tidak dipindahkan. tersiksa di neraka. Punah, dihilangkan. Dihilangkan. Oke. Baik. Cukup jelas ya, Cindy ya. Firman. Saya mau tanya yang kalau nggak salah ayat 68 yang bilang orang nggak boleh melakukan hal yang membunuh orang yang diharamkan kecuali dengan alasan yang benar. Nah, saya mau tanya, mungkin kalau zaman dulu alasan yang benar karena perang atau karena apa, tapi kalau untuk zaman sekarang diaplikasikannya, apakah bisa kayak untuk hukuman mati, misalnya gembong narkoba, atau seperti kejadian yang di Prancis kemarin, apa masuk ke salah satu alasan yang benar itu? Begini dulu, Islam membenarkan terjadinya pembunuhan dalam perang. Karena perang memang seperti itu. Mereka mau membunuh kita ini. Walaupun kalau dapat dihindari lebih baik. Tapi ada hal-hal yang juga dibenarkan Islam untuk yang dilakukan pembunuhan atasnya adalah seorang yang melakukan pembunuhan dengan sengaja. Dan terbukti kesengajaan dan pembunuhannya setelah melalui proses pengadilan. Di situ boleh membunuh. Boleh. Alasan yang benar. Itu yang dimaksud alasan yang benar. Walaupun Islam menganjurkan tidak usah dibunuh. Kalau keluarganya memaafkan atau meminta imbalan. Kita banyak terjadi atau tidak jarang terjadi di Saudi Arabia, ada TKW kita yang membunuh, kan? Terus pemerintahnya bilang saya tidak bisa memberi pemaafan, harus dibunuh juga, kecuali kalau keluarga, ada keluarga yang minta ganti rugi, itu boleh. Boleh jadi, ada pun yang terjadi di Prancis kemarin itu bukan alasan untuk melakukan pembunuhan, bukan alasan. Okay. Walaupun Nabi dimaki, karena Nabi pernah dimaki dan memaafkan. Nabi pernah dimaki dan membiarkan atas pertimbangan kalau dibunuh image tentang Islam, tentang Nabi akan buruk. Jadi hemat saya yang di Prancis itu tidak termasuk. Kalau kita bicara yang di Prancis kemarin, nih, kejadian menyambung dari pertanyaannya Firman, ada yang mengatakan bahwa itu terjadi karena sedang perang, karena mereka menyerang atau semacamnya menghina kita, sehingga ini adalah kondisi perang, jadi boleh membunuh. Apakah bisa dimasukkan ke sana? Saya tidak melihatnya begitu. Itu bukan kondisi perang. Saya pernah kemukakan di sini bahwa Al-Quran sudah menyampaikan bahwa wahai umat Islam, kalian pasti akan mendapat ujian dan cobaan dalam harta kamu, dalam jiwa kamu, dan pasti akan mendengar cemoohan. Sabarlah, dalam arti tahan diri. Gitu. Jadi perlu tahan diri, karena apa? Sekali lagi, boleh jadi mereka tidak tahu. Dulu yang menulis buku ayat-ayat fitnah, itu kan akhirnya masuk Islam. Oh iya. Iya kan? Iya. Iya. Jadi dulu dia tidak tahu. Setelah mempelajari, oh ini orang hebat. Karena memang tidak ada seorang pun yang mengenal kepribadian Nabi dan sifat-sifatnya yang hanya akan kagum kepada beliau. Dia akan percaya. Nah, jadi ini boleh jadi kita juga harus menunjuk diri kita punya kesalahan. Kita tidak bisa menjelaskan bagaimana indahnya Islam itu. Jadi mereka tidak tahu. Mereka tidak tahu. Iya, itu kalau kita masukkan ke dalam konteks kejadian di Prancis beberapa bulan yang lalu ya. Oke, ada lagi yang ingin ditanyakan dulu? Mungkin bisa dikaitkan dengan ayat yang tadi kan, jika kamu bertemu dengan orang-orang yang bagus sekali. Iya kan, yang bodoh kalau di jahil ya. Maka ucapkanlah salam, damai.
Iya. apapun kondisinya. Oke. Ya, Ada kita pertanyaan? pun menjelang Lebaran ini ya harus damai ya. Damai. Apalagi dengan orang-orang yang memang hubungan kita tidak ada gangguan. Iya. Dan damai ini kepada siapapun, kepada siapa, agama apapun. Agama apapun. Nabi bersabda, sebarluaskanlah kedamaian kepada orang yang kamu kenal dan tidak kenal. Ya, oke. Kita break dulu sebentar. Oke, Nanti setelah Mas. ini bisa dilanjutkan lagi dengan pertanyaan yang lain. Jangan kemana-mana, kami akan segera kembali. Karena kita tidak ingin menjadikan itu alasan untuk memaki. Itu di dalam hadis ada dikatakan perbuatan yang paling buruk adalah seorang memaki ayahnya. Terus ditanya, bagaimana seorang memaki ayahnya? Kembali kami lanjutkan tafsir Al-Misbah dan masih banyak pertanyaan yang ada ataupun yang ingin diajukan oleh Firman maupun Cindy yang mudah-mudahan mewakili pertanyaan Anda yang tidak bisa langsung bertanya kepada Pak Quraisy Shihab. Silakan. Ya, saya mau tanya Pak Quraisy, kalau orang yang bertobat tapi dia melakukan lagi kesalahan itu, terus dia bertobat lagi, terus dia melakukan lagi kesalahannya, itu bagaimana Pak Quraisy? Tuhan itu menyifati dirinya dengan Ghaffar dan Ghafur. Dalam arti berulang-ulang memberi pengampunan. Itu dulu satu. Sehingga ada yang pernah bertanya pada Nabi, pertanyaan persis pertanyaan Anda. Bagaimana kalau satu orang berdosa, dia mohon ampun, dosa lagi. Nabi menjawab, diampuni lagi oleh Tuhan. Bagaimana kalau dia kembali dosa lagi? Diampuni lagi oleh Tuhan. Bagaimana kalau kembali diampuni lagi oleh Tuhan? Yang masa wahai Nabi? Dia bilang, iya begitu walaupun kamu tidak mau. Nah, jadi diampuni. Tapi masalahnya yang kita ingin ingatkan, jangan sampai waktu dia berdosa untuk kedua kalinya belum sempat tobat. Iya. Ya kan? Sudah dipanggil. Masalahnya di situ. Kalau saya dapat menjamin bahwa detik yang akan datang saya masih hidup, bisa jadi saya tunda. Kalau kematian datang, ingat harta tidak ada lagi. Ingat diri tidak ada lagi. Banyak yang begitu. Bahkan banyak ketika dia melakukan dosanya, di situ dia meninggal. Oh. Itu ada dia di mobil dia ini. Jadi persoalannya di situ. Kalau Tuhan ini dia ampuni. Tapi takutnya nanti jadi hitung-hitungan matematika gitu. Dia mau berbuat dosa, ntar bisa bertobat kok. Jadi dia berbuat dosa. Silahkan. Tapi itu orang yang tidak hati-hati. Orang yang bertakwa itu hati-hati. Ketika Allah berpesan jangan mati kecuali dalam keadaan Islam, itu berarti jangan sesaat pun Anda tinggalkan Islam. Karena sesaat yang kecil pun Anda bisa mati. Ya, berhati-hati. Berhati-hati. Baik, harus konsisten, hati-hati. Harus konsisten. Lanjut, Cindy. Ya, berarti enggak sih, aku cuma mau nyampein aja kalau misalnya orang-orang yang nggak tahu Islam yang tadi di segmen sebelumnya kan nggak tahu tuh nggak tentang Nabi Muhammad bagaimana akhlaknya, berarti kita dong ya Pak Quraisy yang harus menjadi representasi Islam. Maksudnya orang kalau ngelihat Hilbram nih, oh Hilbram baik, orang sopan, oh wajah Islam. Betul. Itu tugas. Jadi kita yang harus Kita nunjukin. yang harus menampilkan itu. Di dalam Al-Quran ada dikatakan, jadilah kalian teladan-teladan dengan meneladani Nabi. Nabi itu patron buat kalian. Lalu kalian adalah patron untuk umat manusia. Jadi kita contoh Nabi. Oh dia memaafkan, dia begini, kita contoh. Kita jadi patron teladan untuk orang lain. Liyakuna rasulu alaikum syahida walitakunu syuhada'a 'alan nas. Nah, persoalan kita tidak jadi patron. Kita memberi teladan yang kurang baik. Sehingga kita dituduh teroris. Oh iya. Ya, sekarang ini. ya sekarang ini kan begitu.
Apapun alasannya ya. Apapun alasannya. Tapi apa yang harus kita lakukan? Sikap bagaimana yang tepat harus kita lakukan kepada mereka? Apakah kita diamkan sama sekali? Apakah kita tegur dalam kata-kata? Apa kita berbuat bagaimana agar mereka mengetahui bahwa kita sebenarnya marah, tapi kita tidak membalas? Kalau saya mengajak begini, mari kita saling menghormati. Menghormati pendapat bukan berarti kita menerima pendapat itu. Itu satu. Ya. Mari kita menghormati tuntunan agama. Jangan kita saling mencela agama yang lain. Jangan kita saling mencela Tuhan yang lain. Jangan kita saling mencela pembawa ajaran yang lain. Jadi kita sebagaimana marah kalau Nabi Muhammad dimaki, kita juga marah kalau Buddha dimaki. Kita juga marah kalau Isa dimaki. Karena kita tidak ingin menjadikan itu alasan untuk memaki. Itu di dalam hadis ada dikatakan perbuatan yang paling buruk adalah seorang memaki ayahnya. Terus ditanya, bagaimana seorang memaki ayahnya? Beliau berkata, dia maki ayah orang lain sehingga mengundang orang lain memaki ayahnya. Jadi kita mau tutup ini. Kita bukan marah hanya karena Nabi Muhammad dilecehkan. Seandainya ada yang melecehkan pembawa agama yang lain, kita juga marah. Tidak wajar, ini sesuatu yang harus dihormati. Walaupun kita tidak percaya. Itu kan aman, damai kan itu. Baik, terima kasih Pak Quraisy. Oke, kita komersial break terlebih dahulu. Anda jangan kemana-mana, kami akan segera kembali. Amal baik yang dilakukan seseorang itu bukan harganya surga. Amal baik yang Anda lakukan untuk diri Anda. Terima kasih Anda masih terus menyaksikan Tafsir Al-Misbah mendekati keindahan Hari Raya Idul Fitri. Saya langsung berikan kesempatan kepada Firman, kayaknya masih punya pertanyaan menarik untuk Pak Quraisy. Silahkan. Iya, Pak Quraisy, saya mau nanya, karena agama Islam ini agama yang diridhoi Allah. Nah, selain agama Islam, agama yang lainnya, itu apa bisa masuk surga juga? Iya. Kalau kita lihat dari ayat-ayat Al-Quran, kelihatannya tidak. Tapi Allah mempunyai hak prerogatif. Ya kan? Kalau seorang hakim diminta memberi putusan tentang kesalahan atau pelanggaran seseorang, dia tidak bisa keluar dari kitab undang-undang. Tapi presiden punya hak prerogatif atau tidak? Ada. Dia bisa gerasi. Dia bisa gerasi dan sebagainya. Oke, bagus. Kira-kira begitulah. Allah punya hak prerogatif. Apa yang kita lakukan, boleh jadi orang kira ini baik, ini hebat dan sebagainya, ya kan? Tapi ikhlaskah kita? Siapa yang tahu? Allah. Boleh jadi orang itu melanggar, tapi sebenarnya dia mencari tapi tidak menemukan, ya kan? Nah, karena itu di kalangan ulama-ulama itu dia garis bawahi sorga dan neraka hak prerogatif Allah. Sehingga jangan pernah berkata si A pasti masuk sorga atau si B pasti masuk neraka. Hak prerogatif Allah yang tahu. Jadi bisa saja non muslim kalau Allah itu hak prerogatifnya, ya kan? Baik. Okay. Terima kasih Pak Quraisy, cukup jelas ya, jelas sekali. Cindy? Ya, kalau misalnya orang masuk, kan ada juga saya pernah dengar nih, ada ahli agama yang bilang kalau masuk surga itu rahmat dari Allah gitu. Padahal kan sebenarnya kita masuk surga atau neraka kan sebenarnya kita sendiri yang menentukan kita taat atau enggak gitu kan. Berdasarkan ketaatan kita. Jadi kalau misalnya rahmat Allah, jadi orang-orang bisa menggampangkan gitu. Ah, saya mau begini, ntar juga rahmat Allah masuk surga. Juga dikasih rahmat. Oh gitu. Jadinya jadi kan, jadi melenceng dia jadinya gitu. Itu gimana Pak Quraisy? Ini tahun lalu pernah heboh
Ketika saya menjawab, kali ini saya akan lebih berhati-hati. Iya, betul. Jadi begini, amal baik yang dilakukan seseorang itu bukan harganya surga. Amal baik yang Anda lakukan untuk diri Anda. Ya kan? Jadi Anda beramal itu untuk diri Anda, tidak usah nuntut surga dong. Ya kan? Bukan harga surga. Makanannya jiwa. Ya? Makanannya jiwa. Jadi kalau seseorang memperoleh surga itu karena rahmat Allah. Itu dulu satu, ya kan? Karena itu kita katakan hak prerogatif Allah. Itu juga sebabnya saya pernah jelaskan dalam salah satu episode, yang masuk surga itu dinamai oleh Al-Quran mewarisi surga. Warisan itu bisa Anda upayakan, atau ada ketentuannya dari atas? Ada ketentuannya. Ada ketentuannya sih kalau warisan ya. Ya, kalau Anda berusaha dapat warisan, dapat nggak? Bisa ya, bisa tidak. Tidak akan dapat kalau usaha Anda melanggar ketentuan. Betul. Nah, surga begitu, diwariskan Allah. Nah, lantas bagaimana dengan ini masuk surga karena amalnya? Nah, ada jalan keluar yang diberikan oleh sementara ulama untuk menjelaskan ini. Sekarang begini, saya katakan contohnya, semua yang ada di sini masuk ke bioskop. Tempat kalian di bioskop sesuai dengan nomor tiket Anda. Yang masuknya karena tiket atau bukan? Iya. Bukan. Semua yang ada di sini masuk. Tetapi kursi Anda Sesuai nomor tiket. sesuai dengan nomor tiket. Nah, yang mendapat rahmat Allah semua masuk surga. Tetapi tempatnya di surga di mana? Beda-beda. Bisa beda-beda. Apa yang menentukan? Amal Anda, tapi setelah Anda di dalam. Setelah dapat rahmat. Ya kan? Iya. Karena itu dulu itu tahun lalu yang heboh itu, saya berkata bahwa Nabi Muhammad pun tidak masuk surga karena amalnya. Beliau bersabda begitu. Engkau pun tidak masuk surga. Ya, saya pun, kecuali kalau aku diberi rahmat oleh Allah. Nah, Rasul diberi rahmat oleh Allah. Akan dianugerahi buat beliau apa saja sampai beliau puas. Kita berkata janji ini karena rahmat Allah. Iya kan? Iya. Nah, jadi kalau tadi alasannya udah deh saya mau nanti usaha begini, Anda berusaha apapun, katakan itu buat Anda. Ya kan? Anda sholat buat Anda. Anda zakat, ketenangan batin Anda, orang sayang pada Anda, orang cinta pada Anda. Anda haji, makin bersih jiwa Anda. Semua buat kita. Bukan buat Allah. Bukan buat Allah. Saya kira Dari hati yang bersih, dari jiwa yang benar itu nanti kita diberikan rahmat sama Allah. itu dari rahmat Allah. Baik, kita masuk pada kesimpulan. Kita masuk pada kesimpulan. Saya kira dalam kesimpulan kita ini ada beberapa hal, bahwa orang-orang yang terpuji di sisi Allah itu adalah orang-orang yang memiliki sifat-sifat terpuji. Pertama, rendah hati, pandai menahan amarah, beri maaf, memperlakukan orang-orang yang jahil itu tidak melayaninya, tetapi mencari apa yang damai, apa yang selamat, tulus kepada Allah, takut disertai harapan, itu ini, dan bahwa di neraka itu ada yang kekal, ada yang sementara, dan arti kekal itu adalah waktu yang sangat lama. Jangan berkata, oke deh biar sementara, karena kita tidak berkata yang disiksa di neraka itu hanya 6 kali 24 jam.
seandainya pun hanya sejam, sudah sangat berat. Ya kan? Saya kira itu kesimpulan kita. Baik, terima kasih Pak Quraisy, mudah-mudahan cukup jelas. Terima kasih Teguh Firmansyah, Cindy Fatikasari untuk kesempatannya kita bertemu pada kali ini. Dan terima kasih juga untuk Anda yang sudah terus menyaksikan Tafsir Al-Misbah. Mudah-mudahan selalu menemani Anda sepanjang bulan Ramadan yang penuh dengan keindahan. Besok sudah sama-sama kita masuki Hari Raya Idul Fitri. Minal Aidin wal Faizin. Saya Hilbram Dunar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.